Halo anak-anak, kembali lagi bersama kakak. Nah, di sini kakak akan mengajarkan tentang kedudukan titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik tertentu, yaitu koordinat X dan koordinat Y, serta jarak dua buah titik. Nah, di sini kakak mempunyai suatu masalah. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang pernah berkemah? Nah, pasti tentu pernah berkemah dulu waktu SD. Nah, di sini kakak mempunyai suatu bidang kartesius dan di sini ada titik-titik dalam dunia perkemahan, yaitu ada pos utama, pos 1, pos 2, pasar, tenda 1, tenda 2, tenda 3 dan lainnya. Nah, di sini kita mereview kembali apa yang kakak jelaskan materi sebelumnya, yaitu posisi dari yang sebelumnya, yaitu posisi terhadap titik asal, dari titik asal ke titik tertentu. Nah, di sini kalau di sini kita mencari dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, posisi satu ke posisi yang lain. Nah, di sini kita misalkan posisi dari pos utama atau titik asalnya yaitu 0,0 ke perumahan, yaitu di sini 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, 6 satuan ke kanan ini kita sebut koordinat X ya, atau absis, dan 5 satuan ke atas ini kita sebut koordinat Y, yaitu ordinat. Nah, di sini 6 satuan ke kanan ini bilangan positif karena di kanan sumbu Y, dan 5 satuan ke atas ini di atas sumbu X. Nah, di sini perumahan ini berada di kuadran 1. Kalau kalian masih ingat tentang pembagian kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 sendiri bernilai X dan Y-nya positif. Kuadran 2 yaitu X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3 keduanya bernilai negatif. Dan kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, di sini kita review kembali apa itu jarak. Pasti kalian pernah mendengar jarak. Jarak misal jarak dari rumah si A ke sekolah atau rumah si B ke mana, itu ada sebuah jarak. Nah, jarak sendiri adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh suatu objek dengan objek lainnya. Nah, dalam bidang kartesius ini ada disebut jarak antara dua titik, yaitu menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Nah, jadi jarak antara titik P1 dan P2 adalah panjang garis P1 dan P2. Nah, semisal di bidang kartesius ada titik A dan titik B. Nah, kalau kita tarik garis, maka garis tersebut dinamakan garis AB karena ada dua titik yang saling berhubungan. Nah, apakah kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras? Nah, di sini kalau kalian masih ingat, sisi C atau disebut sisi miring, dan sisi B disebut sisi tegak, dan sisi A disebut sisi samping. Nah, pasti kalian masih ingat rumus ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita amati. Nah, di sini kakak sediakan sebuah segitiga yang berada pada bidang kartesius, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Di sini ketiga titik saling berhubungan dan membuat sebuah segitiga. Nah, di sini ditanyakan berapakah jarak titik A ke titik B. Nah, di sini kakak agar kita memudahkan pengerjaan untuk mencari tahu panjang garis AB, di sini kakak membuat garis bantu, dan garis bantu tersebut membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena sebelumnya tadi kita membahas teorema Pythagoras dan di sini ada segitiga siku-siku, maka cara pengerjaannya kita menggunakan teorema Pythagoras. Dan di sini sisi garis AB yaitu sebuah garis miring.
Maka pengerjaannya yaitu akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 4, yaitu akar 29. Maka panjang garis AB yaitu akar 29. Nah, di atas ini kenapa Kak kok ada akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat? Nah, di sini karena ini di dalam bidang kartesius, maka untuk mempermudah anak-anak untuk mencari sisi samping dan sisi tegak, maka di sini untuk mencari sisi sampingnya, jadi koordinat X pada titik B dan koordinat X pada titik A kita kurangkan sehingga menemukan panjang sisi sampingnya. Dan untuk mencari sisi tegaknya kita kurangkan, yaitu dari koordinat Y dari titik B dikurangi koordinat Y dari titik A, maka mendapatkan sisi tegaknya. Nah, pesan Bapak untuk mencari panjang sebuah garis pada bidang kartesius, alangkah baiknya kita membuat titik bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku, dan untuk mempermudah kita untuk cara pengerjaannya. Nah, untuk mengerjakannya seperti Bapak ajarkan yang tadi. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA pribadi. Terima kasih.